Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Arum Indahsari. Di video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai program Create, Read, Update, dan Delete pada bahasa pemrograman PHP dan menggunakan database MySQL. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk tonton video ini. Oh ya teman-teman, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat database terlebih dahulu. Di sini databasenya disesuaikan dengan tema yang akan kita buat. Di sini saya membuat tema yaitu lowongan pekerjaan. Saya memiliki satu buah entitas atau tabel yang bernama tabel perusahaan. Jadi di sini saya membuat tabel pelamar. Di sini saya menambahkan 4 kolom atau field. Yang pertama yaitu ID pelamar, nama pelamar, alamat pelamar, dan juga jenis kelamin. Dimana untuk ID pelamar tipe datanya yaitu integer, dan saya buat auto increment dan saya buat sebagai primary key. Kemudian untuk nama pelamar tipe datanya varchar, untuk panjang nilainya yaitu 200, alamat pelamar tipe datanya varchar, panjang nilainya 300, dan jenis kelamin tipe datanya varchar, saya buat panjang nilainya yaitu 20. Di sini saya menggunakan varchar untuk ketika nanti di browser outputnya atau datanya itu berupa kata seperti perempuan atau laki-laki, bukan karakter kayak seperti L ataupun P, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian saya menambahkan 2 kolom lagi atau field lagi di dalam tabel pelamar, yaitu saya menambahkan pendidikan terakhir dan juga nomor telepon untuk pelamar di tabel pelamar. Untuk tipe data dari pendidikan terakhir yaitu varchar dengan panjang nilainya yaitu 100, dan nomor telepon dengan tipe datanya varchar panjangnya 20. Kemudian setelah sudah selesai bisa diklik atau ditekan tombol simpan. Nah, setelah itu teman-teman bisa menambahkan relasi atau menambahkan hubungan antara kedua tabel, yaitu tabel pelamar dan juga tabel perusahaan. Sebelumnya teman-teman bisa menambahkan satu kolom lagi, yaitu untuk menambahkan ID perusahaan di tabel pelamar, dimana nantinya ID perusahaan ini akan dijadikan foreign key di tabel pelamar, seperti itu teman-teman. Di sini untuk constraint-nya saya beri nama pelamar perusahaan karena saya ambil dari 2 nama tabel. Kemudian di sini juga ada action constraint-nya, yaitu ada restrict, cascade, kemudian ada save null dan juga no action. Di sini saya memilih restrict ya teman-teman. Untuk kolomnya diisi ID perusahaan, basis datanya kita pilih lowongan pekerjaan, tabelnya yaitu tabel perusahaan, dan kolomnya yaitu ID perusahaan. Kemudian simpan. Nah, jika sudah berhasil, maka akan muncul notifikasi yaitu query SQL Anda berhasil dieksekusi. Nah, kita kembali lagi ke struktur tabel. Di bagian bawah, teman-teman bisa melihat bahwasanya di situ ada primary key yaitu ID pelamar, kemudian ada constraint pelamar underscore perusahaan. Di situ merujuk pada ID perusahaan. Oke teman-teman, setelah kita membuat database dan juga tabel yang nantinya akan dibuat untuk input, view, update, dan delete, kemudian sini kita akan mencoba lihat untuk source code-nya ya, ada apa aja sih. Di sini ada 4 file PHP, yaitu connect.php, index.php, update.php, dan juga delete.php. Nah, bisa teman-teman lihat dan untuk masing-masing filenya. Untuk penjelasannya nanti akan saya sampaikan setelah ada running program dan juga running output ya teman-teman, untuk lebih detailnya dari masing-masing file PHP, dan ada beberapa metode ataupun script yang perlu dijelaskan kayak gitu. Jadi ini hanya untuk teman-teman tahu source code yang dipakai untuk keempat file PHP-nya itu apa aja. Oke teman-teman, jadi tadi kan kita udah melihat nih programnya. Sekarang kita coba untuk merunning atau merunning di browser program yang telah dibuat tadi. Nah, untuk URL-nya yaitu localhost uts/index.php atau nama filenya.
Nah, kita coba running. Kalau sudah berhasil jalan, maka akan menampilkan output berupa form data pelamar kerja dengan beberapa bentuk inputan form. Ini saya menginputkan data di tabel atau form yang sudah disediakan di browser. Nah, kalau sudah berhasil, maka view-nya atau data tersebut yang telah diinputkan akan keluar di browser. Dan kita cek di database-nya, kita refresh dan muncul datanya. Kita coba lagi untuk menginputkan data baru. Di sini nama pelamarnya dan alamat juga semua data-datanya itu berbeda dengan data yang pertama kali diinputkan. Nah, sudah berhasil di view, kemudian kita refresh database dan muncul. Oh ya teman-teman, tadi saya tuh mencoba untuk inputin data baru nih, 2 data baru. Untuk nama pelamarnya yaitu Putri dan Delin. Data baru tadi sudah terinputkan di database, yaitu dengan ID pelamarnya 3 dan 4 serta nama. Oke teman-teman, tadi kan kita udah mencoba untuk menambahkan data nih. Sekarang kita coba untuk update ini data. Di sini saya memilih data nama pelamar dengan nama IC. Kita coba untuk mengganti pendidikan terakhirnya. Nah, sudah berhasil. Kalau ada notif update data sukses, berarti datanya berhasil diupdate. Bisa kita lihat di tabel yang ada di bawah form itu. Nah, kita coba untuk updating data kedua, yaitu nama pelamar atas nama Delin. Nah, kita update, misalkan alamatnya kita ganti di Solo. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, sudah berhasil teman-teman karena sudah terdapat notif update data sukses. Nah, kita coba untuk lihat di database-nya. Kita refresh. Dan ya, untuk nama pelamar atas nama IC dan Delin, datanya sudah berubah. Nah, setelah tadi view terus input data dan juga update data, sekarang kita akan mencoba untuk delete data yang ada pada browser ini dan akan mengujinya apakah. Di sini saya mencoba untuk mendelete data atas nama Putri. Kita cek pada database, kita refresh, dan ya, data dengan nama pelamar Putri sudah berhasil dihapus. Kemudian juga yang kedua, saya akan mencoba untuk menghapus data yang kedua, yaitu data dengan nama pelamar Delin. Nah, kita cek di database, kita refresh, dan data dengan nama pelamar Delin sudah berhasil dihapus di database. File pertama yang akan kita bahas yaitu file koneksi.php, di mana dalam file ini terdapat sebuah script atau codingan, yaitu ada variabel koneksi sama dengan mysqli_connect, localhost, root, kemudian ada tanda petik 2 tanpa ada sebuah value, kemudian nama database-nya yaitu lowongan pekerjaan. Script tersebut digunakan untuk menghubungkan antara file PHP pada database di MySQL PHP MyAdmin. Jadi nanti ketika ada beberapa file PHP, tinggal mengincludekan saja file koneksi.php-nya, sehingga nanti ketika dijalankan di browser, maka data inputan yang ada di form HTML akan terkoneksi langsung di database. Seperti itu teman-teman. File kedua yang akan kita bahas yaitu index.php, di mana teman-teman bisa melihat bahwasannya kita menggunakan doc.html untuk membuat suatu tampilan pada browsernya. Nah, yang pertama itu terdapat sebuah script include koneksi.php, di mana script tersebut digunakan untuk menghubungkan file PHP di sini yaitu index.php kepada atau ke server database MySQL. Setelah itu di bawahnya terdapat sebuah
tulisan form data pelamar kerja, dan di dalamnya memiliki ada script yaitu if iset, kemudian ada method post untuk input, ada variabel nm, at, jk, pt, pon, dan company, di mana maksud dari script tersebut yaitu digunakan untuk memeriksa apakah terdapat data yang dikirimkan dari suatu form HTML dari button yang memiliki atribut bernama input dengan menggunakan metode post. Data yang dikirimkan di sini yaitu berupa data inputan oleh user pada saat menginputkan data pada form HTML di browser, di mana di if iset itu terdapat beberapa variabel seperti nm, at, jk, pt, pon, dan company, di mana mereka itu merujuk pada atribut masing-masing, yaitu seperti nama lengkap, alamat pelamar, jenis kelamin, pendidikan terakhir, nomor telepon, dan juga perusahaan, seperti itu. Di mana atribut-atribut tersebut didapatkan pada saat membuat form, kemudian ada type-nya atau tipenya, kemudian juga ada namanya. Nah, nama tersebut itu yang akan dipanggil sebagai deklarasi dari sebuah variabel yang nantinya akan digunakan sebagai value saat menggunakan query untuk di database-nya, mengkoneksikan ke database-nya. Nah, itu di bawah if iset terdapat suatu query yang bernama query input, variabel yang bernama query underscore input, di mana maksud dari query tersebut adalah suatu query yang ada di dalam MySQL yang digunakan untuk menambahkan data di tabel pelamar dengan nilainya disesuaikan dengan letak atau urutan field atau kolom yang ada di dalam database lowongan pekerjaan. Values atau nilai di sini diambil saat user menambahkan data pada form HTML di browser. Kemudian disimpan pada suatu variabel, yaitu ada variabel nm, at, jk, pt, pon, dan company. Masing-masing memiliki atribut yang serupa dengan yang ada di tabel form HTML dan disesuaikan dengan field yang ada di database. Seperti itu. Kemudian ada sebuah pengujian if else, di mana pengujian ini digunakan untuk menguji query input, variabel query input, di mana jika query input tersebut berhasil dijalankan, maka user akan diarahkan ke tampilan atau halaman index.php atau mendapatkan sebuah notifikasi input data sukses. Sebaliknya, jika query tersebut tidak berhasil dijalankan, maka user akan mendapatkan notifikasi input data file. Script pengujian kondisi itu terdapat sebuah script yaitu header location index PHP, di mana maksud dari script tersebut yaitu meredirect atau mengarahkan user ke halaman browser, yaitu ke halaman index.php ketika data tersebut berhasil dijalankan atau berhasil ditambahkan. Jadi query tersebut bisa dijalankan dan akan meredirect atau mengarahkan user ke tampilan atau halaman index.php. Nah, di bawah script tadi terdapat sebuah pengujian kondisi else if untuk iset update, di mana maksud dari script tersebut yaitu digunakan untuk memeriksa apakah terdapat data yang akan diperbarui atau telah diupdate dari suatu form HTML dari button yang memiliki atribut dengan nama update dengan menggunakan metode post. Jadi itu sama ketika user hendak menginputkan sebuah data dan atributnya juga sama sesuai dengan form tipe inputan pada form di HTML-nya. Di bawahnya itu terdapat sebuah variabel ID dengan metode post dan atributnya itu IDP. Maksudnya itu ketika di form update nanti di file update.php itu terdapat sebuah inputan dengan nama itu IDP. Jadi merujuk ketika user itu hendak mengupdate sebuah data, itu akan menganalisis atau memeriksa ID dari data yang diinputkan yang hendak diupdate itu. Maksudnya di sini itu ketika user itu hendak mengupdate
data disesuaikan dengan ID yang datanya tuh hendak diupdate. Jadi disesuaikan antara permintaan, kita mengirimkan permintaan untuk updating, itu disesuaikan dengan di database-nya untuk ID data yang hendak diupdate. Kurang lebih seperti itu. Di dalam penguncian else if untuk update terdapat sebuah variabel yaitu bernama query update, di mana query database tersebut digunakan untuk mengubah atau memperbarui atau mengedit data di tabel pelamar dengan nilai atau value-nya disesuaikan dengan field atau kolom yang ada di tabel pelamar, dan variabel yang digunakan untuk menyimpan data. Atau bisa disebut juga query tersebut digunakan untuk mengupdate, dengan kata lain, data ke dalam database berdasarkan ID pelamar. Atau dengan kata lain bisa disebut bahwasanya query tersebut digunakan untuk mengupdate atau memperbarui data ke dalam database berdasarkan ID pelamar yang datanya itu diubah atau diperbarui atau diupdate, seperti itu. Sama halnya seperti menggunakan query input tadi, pada query update ini juga terdapat penguncian kondisi if else, di mana jika query update ini berhasil dijalankan, maka user akan di redirect atau diarahkan ke halaman index.php atau dapat menotifikasi. Atau ketika user berhasil mengupdating data, maka user akan mendapatkan notifikasi update data sukses. Begitupun sebaliknya, jika query update tersebut tidak bisa dijalankan atau gagal, maka user akan mendapatkan notifikasi update data failed. Seperti itu. Pada script form terdapat statement atau script autocomplete sama dengan off atau bernilai off, di mana maksud script tersebut yaitu ketika user mengetikkan data di form HTML di browser itu akan menampilkan pilihan-pilihan nilai atau value yang sebelumnya pernah diketikkan oleh user saat input data pada form HTML. Nah, tujuannya di off-kan itu ketika user itu mengetikkan data pada form HTML itu tidak dimuat ulang oleh browser, seperti itu. Di sebelah autocomplete terdapat metode dengan values-nya yaitu post, di mana metode post ini digunakan untuk mengkoneksikan data inputan user ke dalam database, atau juga bisa disebut sebuah data input dari user dapat diproses atau dijalankan dengan menggunakan metode post. Selain itu, metode post juga digunakan atau mengirim data atau nilai langsung ke action untuk selanjutnya ditampung tanpa menampilkan values-nya itu di URL. Selain itu juga bisa disebutkan metode post ini istilahnya itu untuk mengirimkan value, seperti itu. Sedangkan untuk metode get yaitu sebuah metode yang menampilkan data atau nilai pada URL, kemudian akan ditampung oleh action. Selain itu juga metode get ini bisa disebut dengan sebuah metode untuk mengambil value. Form ini untuk nama pelamar menggunakan inputan dengan tipe teks, di mana maksudnya teks itu user nanti bisa menginputkan data di form tersebut yang bentuknya itu kalau teks itu persegi panjang. Sedangkan untuk alamat pelamar itu menggunakan form inputan teks area, yang dimana itu untuk lebarnya dan panjangnya itu lebih besar daripada inputan dengan tipe teks. Nah, kemudian juga ada jenis kelamin. Untuk jenis kelamin itu menggunakan tipe inputannya itu radio button. Nah, maksud dari script di jenis kelamin itu maksudnya adalah, menurut pendapat saya, suatu pengecekan kondisi atau memeriksa kondisi apabila user mengklik jenis kelamin dari dua yang ada itu salah satunya pada button yang berbentuk bulat nantinya, maka akan menampilkan value atau nilai sesuai tombol mana yang dicek atau diklik oleh user. Jadi semisal user mengklik
radio button untuk laki-laki, maka nanti value yang akan dimunculkan yaitu gendernya laki-laki. Begitupun sebaliknya, jika user itu menekan atau mengklik tombol radio button perempuan, maka values yang akan ditampilkan pada browser itu nantinya bervalue atau bernilai perempuan, seperti itu. Nah, untuk form dengan label pendidikan terakhir itu menggunakan inputan dengan tipe checkbox, dimana maksudnya itu sama seperti halnya radio button, yang membedakan hanya bentuk buttonnya itu berbentuk kotak atau box. Jadi jika nanti user itu mengklik salah satu dari value yang ada, maka nanti akan menampilkan value atau nilai sesuai dengan box atau button yang di checklist oleh user. Jadi nilainya nanti itu sesuai dengan button mana yang di checklist atau dipilih oleh usernya. Semisal pendidikan terakhir dari usernya itu SMA atau SMK, maka yang di checklist adalah bagian box atau button bagian SMA atau SMK, maka nanti di browser akan ditampilkan value-nya yaitu SMA atau SMK, seperti itu. Nah, untuk label form nomor telepon itu sama halnya ketika di form untuk menginputkan nama, itu sama-sama menggunakan tipe inputannya itu teks. Kemudian ada label perusahaan, dia menggunakan select untuk inputannya. Maksud dari script pada label perusahaan itu adalah membuat select option atau beberapa pilihan sebanyak jumlah data yang ada di dalam tabel perusahaan, atau menampilkan semua data yang ada di dalam tabel perusahaan dalam bentuk select option, di mana datanya lebih dari satu dan ditampung pada sebuah variabel array yaitu variabel A. Pada form select yang ditampilkan pada browser yaitu adalah nama perusahaan atau data dari field nama di dalam tabel perusahaan, dan urutan nama yang ditampilkan yaitu disesuaikan dengan ID datanya. Selain itu nantinya saat melihat data pada browser yang ditampilkan adalah nama data, sedangkan pada database yang ditampilkan adalah ID-nya dari data atau nilai option yang dipilih oleh user saat menginputkan data di browser atau di form HTML pada browser. Nah, yang terakhir itu adalah sebuah button dengan namanya submit dengan tipe inputan yaitu submit. Nah, namanya itu input, dimana ketika nanti user itu sudah mengklik button submit, maka nanti button tersebut itu akan mengkoneksikannya ke sebuah database yang telah dibuat, yaitu database lowongan pekerjaan, yang metodenya itu sebelumnya tadi sudah saya jelaskan sebelum di bagian penjelasan untuk button submit, yaitu sebuah if set untuk sebuah nama atribut input. Jadi ketika nanti user itu mengklik button input, button submit, maka nanti values atau nilai-nilai yang telah diinputkan oleh user di dalam form HTML di browser itu akan dikirimkan ke database lowongan pekerjaan di MySQL PHP-MyAdmin. Nah, di bawah tabel tadi itu terdapat sebuah variabel dengan nama query_pelamar, di mana maksudnya query tersebut atau variabel tersebut yaitu sebuah query yang digunakan untuk menampilkan data dari tabel pelamar yang urutan datanya itu disesuaikan dengan urutan field atau kolom di tabel pelamar. Kemudian juga ada perintah inner join, yaitu sebuah perintah yang digunakan untuk menampilkan data dari field yang sama dari dua tabel yang berelasi, yaitu di mana fieldnya adalah ID perusahaan. Namun pada browser yang ditampilkan hanya data dari nama perusahaan, bukan ID perusahaan. Jadi dua tabel yang berelasi itu adalah tabel perusahaan dan tabel pelamar, dan barelasinya itu di tabel pelamar ini terdapat sebuah field dengan nama ID perusahaan yang dimana dia itu sebagai foreign key. Nah, kan berarti kan saling berelasi tuh tabel perusahaan dan tabel pelamar.
Namun itu tuh kayak pengecekan kondisi gitu loh. Misalkan di maksud saya di tabel pelamar itu ada ID-nya misalkan 1. Nah, itu tuh apakah ID 1 itu sesuai dengan ID nomor 1 yang ada di tabel perusahaan. Maksudnya itu kayak pengecekan kondisi kayak gitu loh. Kan ada relasi itu antara dua tabel tersebut. Tapi nanti yang ditampilkan di database itu cuman ID-nya. Namun yang ditampilkan di browser itu nama perusahaan yang memiliki ID sama antara di tabel pelamar dan juga di tabel perusahaan itu sama, ID-nya itu sama dengan nama perusahaan yang ditampilkan di browser itu nilainya itu sama. Seperti itu. Maksudnya inner join ini tuh kan ada field yang sama tuh antara kedua tabel yang berelasi, yaitu tabel perusahaan dan tabel pelamar, dimana di tabel pelamar itu terdapat field atau kolom ID perusahaan, yang dimana ID perusahaan ini sebagai foreign key di tabel pelamar dan menjadi primary key di tabel perusahaan. Nah, kan sama tuh kayak memiliki value yang sama, sehingga itu digunakanlah inner join karena memiliki field yang sama dan memiliki value yang sama. Kurang lebih itu seperti itu sih maksudnya. Nah, di bawahnya itu kan ada variabel J yang memiliki nilai awalnya itu 1. Kemudian ada perulangan. Nah, juga terdapat table row, kemudian table data, terus diisilah dipanggil variabel dengan atributnya. Maksudnya dari script tersebut adalah untuk digunakan membuat baris dari banyaknya data inputan yang akan ditampilkan di browser dengan jumlah sebanyak inputan user dengan field atau kolom yang disesuaikan di database dan telah dibuat dalam sebuah tabel untuk ditampilkan di browser. Jadi itu misalkan kayak variabel J itu untuk membuat sebuah nomor karena dia auto increment dan di dalam dan script itu di dalam perulangan while, maka nantinya itu datanya itu akan terus bertambah berulang sesuai dengan berapa banyak user itu menginputkan data. Jadi misal awalnya itu nomornya itu 1, maka misalkan user itu menginputkan 5, maka nomornya itu akan berjumlah sampai 1 sampai 5. Begitupun untuk nama pelamar, alamat pelamar, jenis kelamin, pendidikan terakhir, nomor telepon dan nama perusahaan, itu datanya itu juga akan terus berulang sesuai dengan banyaknya inputan dari user. Di bawah itu terdapat script ref update.php. Maksudnya dari script tersebut adalah yaitu sebuah link yang akan mengarahkan pengguna ke file update data saat mengklik link update, dengan nantinya data yang ditampilkan sesuai dengan ID pelamar yang link update-nya itu diklik. Jika yang diklik data nomor 1, maka pada form HTML di bagian update.php itu di halaman update-nya itu yang ditampilkan adalah data dengan ID nomor 1. Semisal data nomor 1 itu namanya Arum dengan datanya itu ABCD. Nah, maka nanti ketika user itu mengklik link update pada baris data Arum itu, maka nanti di form update.php-nya itu di browsernya yang diarahkan ke form update.php, maka nanti itu form HTML-nya itu sudah berisi data dari baris Arum tadi itu, kayak gitu lah maksudnya. Jadi kan misalkan Arum itu memiliki ID 1. Nah, jadi ketika user itu mengklik action atau aksi update atau link update, maka nanti browser itu akan mengarahkan ke bagian file update.php. Di form HTML-nya itu sudah terisi data-data dari ID nomor 1, yaitu memiliki value atau data bernama Arum dan isinya data-data dari baris ID nomor 1 tadi. Kayak gitu loh, kurang lebih. Sedangkan untuk href delete.php itu maksudnya adalah sebuah link yang digunakan untuk menghapus data saat mengklik link atau aksi dari delete, tulisan delete itu. Data yang dihapus itu disesuaikan dengan nomor atau ID yang dipilih. Jika data yang hendak dihapus itu ber-ID-kan nomor 1, maka data dengan ID 1 itu akan terhapus. Kayak gitu teman-teman maksudnya.
Pada file update.php terdapat variabel dengan nama ID dengan metode get, yaitu atribut ID underscore pelamar. Maksudnya yaitu adalah script yang digunakan untuk menampilkan data atau nilai pada pelamar atau mengambil value, dalam hal ini yaitu ID pelamar yang akan ditampilkan di URL, dan datanya ditampilkan di form update nantinya. Itu berkaitan dengan link di file index.php yang bagian href update.php. Itu berkaitan dengan yang variabel ID dengan metode get ID pelamar. Kemudian ada variabel f sama dengan mysql underscore fetch underscore array variabel query underscore pelamar. Maksudnya itu adalah sebuah deklarasi variabel yang akan menampung data berupa array dari variabel query underscore pelamar. Karena datanya itu lebih dari satu, makanya ditampung pada variabel f. Untuk penjelasan datanya itu nanti di bawah akan saya jelaskan lagi. Pada form update data pelamar kerja terdapat tipe inputan yaitu hidden atau hidden nih, yaitu maksudnya adalah sebuah script yang digunakan untuk menyembunyikan inputan nilai yaitu ID, namun bisa langsung ada value-nya atau nilai yang diset tanpa harus diset oleh user. Jadi misalkan kan kita ngambil data tuh, kan nggak ada tuh form HTML untuk update ID. Nah, tanpa kita inputin atau mengeset ID itu sudah langsung ke set sendiri kayak gitu loh, maksudnya itu. Makanya menggunakan type-nya itu hidden kayak gitu. Dan kita usernya itu tanpa perlu mengeset atau mengatur, maka sudah langsung tersetting kayak gitu. Langsung memiliki value tanpa diinputkan oleh user kayak gitu. Nah, pada bagian input type itu kan ada variabel f, terus ada nama pelamar, alamat pelamar, nomor telepon, kemudian juga ada maksudnya dari perintah tersebut atau script tersebut adalah sebuah data yang disimpan di variabel f yang ditampilkan pada form HTML pada browser, di mana data tersebut didapat dari query input dan diset pada form dari query pelamar yang digunakan untuk menampilkan data dari tabel pelamar. Yang sebelumnya tadi untuk query pelamar itu sudah saya jelaskan di file index.php, dan di awal file update.php sudah saya jelaskan juga. Jadi kayak variabel f itu berkaitan dengan form inputan kayak gitu. Nah, pada select option itu, untuk optionnya pilih perusahaan itu ada beberapa script kan. Nah, maksudnya dari script itu adalah suatu script yang digunakan untuk memeriksa apabila ID perusahaan yang dipilih atau diminta itu sama dengan ID perusahaan yang ada di bagian select atau option saat input data. Maka nama perusahaan akan ditampilkan di form update. Jika tidak ada atau tidak sesuai, maka tidak dihiraukan. Maksudnya tuh kayak gitu. Jadi kan di situ kan ada kayak pengecekan kayak gitu loh. Jika variabel f itu untuk ID perusahaan itu sama dengan variabel a ID perusahaan, pada select yang dipilih itu nantinya itu akan ditampilkan. Namun ketika selectnya itu untuk ID perusahaan itu tidak sama dengan variabel a ID perusahaan, maka itu tidak akan ditampilkan atau tidak dihiraukan kayak gitu. Pada file deleted.php ini terdapat variabel dengan nama del sama dengan mysql underscore query. Maksud dari query tersebut adalah yaitu query database MySQL yang digunakan untuk menghapus suatu data atau baris atau row atau row yang dimana ID pelamar di sini sama dengan variabel ID yang di request atau diminta di URL. Nah, jika query itu berhasil atau variabel untuk query itu berhasil, maka pengguna akan diarahkan ke halaman index.php atau mendirect atau mengarahkan user ke halaman index.php atau datanya itu berhasil dihapus. Akan memunculkan notif data delete data sukses. Sedangkan jika
query tersebut gagal atau tidak bisa dijalankan, maka notifnya adalah delete data file kayak gitu. Maksudnya dari perintah delete di sini tuh misalkan kan ada ID datanya itu 1. Nah, kemudian user itu mengarahkan ke link delete. Maka kan yang di request di URL itu kan datanya ID-nya 1. Maka ketika user itu berhasil mengklik delete, maka nanti data tersebut akan terhapus. Jadi di browser itu di index.php-nya itu data dengan ID 1 tuh sudah terhapus. Begitu juga di database-nya yang terkoneksi itu juga akan ikut terhapus. Jadi data dengan ID nomor 1 itu sudah terhapus di browser dan juga di database-nya. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu tadi kurang lebihnya saya menjelaskan mengenai penggunaan bahasa pemrograman yaitu PHP untuk CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Semoga penjelasan saya tadi dapat bermanfaat dan juga menambah ilmu untuk teman-teman semua yang menonton video ini, dan semoga bisa memenuhi tugas UTS mata kuliah pemrograman web. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.